Amorim ini fair. Dia pernah melontarkan statement yang bikin gue kaget. Ini MU adalah MU terburuk sepanjang masa. Bukan Amorim aja, Anthony contoh kedua yang paling bagus. Kenapa semua yang masuk ke MU jadi ancur-ancuran? Negative vibes itu masih berada di situ terus. Ngaruh ke semua orang. Ngaruh ke semua orang. Ini ada jinnya lah ini ya. Kira-kira Ada begitu. kan setan merah kan. Iya. Ada setan Ada merah. setannya. Sejelek-jelek Arsenal rank 2 bukan 16. Kocak. Oke, kita kembali lagi di Authority masih bersama Filsuf Belanda. Kemarin gue kan bini gue minggu depan mau ke US. Ya. Mau bawain jersey timnas Indonesia buat temennya di sana. Oke. Jadi masuklah ke toko jersey vintage gitu yang ada ukuran gede kan. Terus pas gue lihat ada jersey Sporting CP waktu Ronaldo masih main di situ. Gue lihat kan, wah ada ya, kata gue cobain. Sempit kata gue kan. Terus ini kalau di Portugal nih Mas katanya, itu belinya pasti harus pakai buku, pakai box kata dia kan, pakai jersey katanya kan. Harganya lebih mahal nih Mas. Dia kasih tahu gua kan. Lu tahu dari mana kata gua? Coach Justin katanya. Coach Justin ke situ bareng sama gua. Dia udah bawa ke kasir, gue yang kasih tahu. Coach ini harus pakai buku belinya. Gue udah pernah mau beli tahun waktu gue pertama kali datang. Agak absurd itu. Gue kan beli untuk siapa ya? Lupa gue. Ada yang nitip. Bimo kalau nggak salah lu. Bimo ya? Iya, untuk Bimo. Tapi kalau suruh beli buku sama itu ya nggak jadi dah. Mahal. Jadi mahal banget kan? Iya, 300 euro bos, ya kan? Dia tukang jersey. Pantesan Mas, gua ngerasa kenal sama lu KKS ya katanya. Gitu, tapi waktu kita di Lisbon, itu adalah momen di mana Amorim baru pindah ke MU. Ya. Waktu itu kan, baru pindah ke MU. Dan gue malah dapat perspektif sebaliknya, bahwa orang Sporting itu pertama optimis banget Pereira ini bisa ngangkat Sporting gitu ya. Setelah melanjutkan Amorim karena ada di pelatih juniornya atau asistennya. Youthnya kan. Ya. Terus yang kedua, mereka beberapa orang yang gue tanya nggak akan yakin juga Amorim akan lama di MU dan kemudian balik ke Sporting CP lagi gitu. Ini kan pernah terjadi sama dulu Villas-Boas pindah ke Totspur dari Porto kan. Pindah ke Tottenham dan juga nggak lama gitu. Nah lu ngelihat apa yang terjadi dengan si Amorim ini ke MU ternyata juga katrolnya nggak terlalu kelihatan, malah lebih bagus Conceição di Milan menurut gua. Oh iya. Iya kan? Amorim ini kan gue selalu bilang pelatih yang masuk kita kasih dia kesempatan sama Ole setengah tahun, Arteta gitu. Gue nggak mau kritik lah. Artinya kita lihat ini yang juga sama dilakukan Amorim, gue nyaris nggak pernah kritik. Cuman yang bikin gue kaget adalah dia bawa sistem di Sporting ke sana, yaitu 3-4-3-nya. Dan dari awal sampai sekarang itu nggak berhasil dengan sistem 3. Satu karena di Inggris nyaris nggak ada yang main 3-4-3. Kedua pemainnya, gue tidak bilang 3-4-3 jelek ya. Semua sistem itu bagus. Asal lu punya pemain yang bisa menjalankan sistem ini. Dan sudah terbiasa dengan sistem itu dan menafsir sistem itu. Dan pemain cepat adaptasi. Ternyata pemain MU nggak cepat adaptasinya. Oke. Gue lihat kita gampang mengkritik, tapi akan lebih fair lagi kalau gue bilang. Gue melihat ada apa pemikiran di balik ini. Amorim ini ibarat hebat lah, ya kan? Di Sporting dulu juga 16 tahun nggak juara kan? Dia punya track record hebat, orang pinter lah. Tapi kenapa dia melakukan hal kayak begitu? Sama kayak Erik ten Hag, gue itu, cuman nggak berhasil juga. Dan Amorim ini kan ngambil sertifikasinya, lisensinya dulu bareng sama sahabat lu kan? Siapa? Abel Xavier. Betul. Dan I know Amorim. Dan Abel kan sangat optimis terhadap Amorim kan. Terus ya udah kita lihat 3-4-3, 1 match, 2 match, 3 match. Ini sampai berapa match nggak berjalan. Bahkan
dia itu meraih selama di MU average point yang dia raih itu 0,98. Erik ten Hag yang ancur-ancuran itu 1,72 poin. Better, jelas. Poin per match lah. 7 match terakhir nggak menang di Man United, tapi kok bisa masuk final? Nah, dia jelaskan, dia bilang Final Liga Eropa ini. Liga Eropa. Yang mana skornya 5-4 Iya, kemarin udah dia kayak bilang, futsal kan. iya dia bilang kita nggak main bagus juga di Liga Eropa. Cuman feeling of urgency itu ada di Liga Eropa, nggak ada di Liga. Nah, sekarang kan kembali, kenapa semua pemain bukan Amorim aja, Anthony, contoh kedua yang paling bagus. Kenapa semua yang masuk ke MU jadi ancur-ancuran? Keluar malah bagus. Keluar malah bagus. Si Marcus Rashford juga bagus di Villa At kan. least lebih bagus daripada di MU. Ya, Onana yang bagus di Inter jadi hancur. di MU. De Ligt masih so-so. Yang mungkin agak lumayan itu Mazraoui. Mazraoui ya. Kemarin gue baca si Khalid Boularus, dia bilang Khalid Boularus itu kan pemain timnas Belanda, keturunan Maroko. Dia bilang di MU itu yang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dengan bola itu cuma satu orang, Bruno Fernandes. Jangan Bruno Fernandes. Norak lo. Pakai ejaan Portugis dong. Fernandes. Bruno Fernandes. Fernandes. Dia doang yang tahu Iya. ya. Dia doang paham. Jadi yang lain itu lack of creativity, lack of vision untuk bermain, nggak bisa jadi satu. Pertanyaan berikutnya kan adalah klub sebesar MU kok bisa membiarkan tim ini semenjak itu 10 tahun loh udah. Iya, sejak terus. Fergie Iya. retirement ya. Setelah 10 tahun kita bisa ambil kesimpulan, ini bukan masalah pelatih. Karena semua pelatih yang masuk flop di situ. Sehebat apapun CV-nya. Hebat apapun CV-nya, termasuk Van Gaal, Mourinho. Mourinho kurang apa tuh ya? Kurang apa coba ya. Untuk CV ya. Ya, bahkan Mourinho berani keluarkan statement, prestasi terbaik gue itu bukan Champions League dengan Inter Milan, tapi runner up dengan MU. Ada sesuatu yang salah. Kritikan dari Ronaldo yang interview sama si siapa itu fans Arsenal tuh. Dia bilang, gue bingung, gue masuk ke MU bathtubnya sama dengan pas gue pindah setelah berapa tahun. Jadi nggak dirawat sama sekali tuh klub, sampai atapnya bocor. Jadi bulian, bahan bulian. Iya. Kayaknya feeling gue di dalam itu orangnya pada nggak happy semua itu yang kerja di situ. Sehingga atmosfer negatif vibes itu masih berada di situ terus. Ngaruh ke semua orang. Ngaruh ke semua orang. Ini ada jinnya lah ini ya. Kira-kira Ada begitu. kan setan merah kan. Iya. Ada setan Ada merah. setannya. Jadi ini tugas siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Itu manajemen. Manajemen pun diganti-ganti. Dari zaman Woodward, pemain yang value-nya 20 dibeli dengan 80 juta. Pemain yang murmer, pokoknya overvalue semua lah belinya dan nggak berhasil. Itu Banyak salah. banget ya. Banyak banget. Iya. Itu salah Glazer. Glazer nggak pernah peduli. Yang penting gue dapat dividen tiap tahun dan MU tetap tiap tahun bayar ke dia. Kalau dividen ini kan levelan MU yang mana solidaritas supporternya udah kebentuk di seluruh dunia, the biggest in the world gitu ya. Lu pasti dapat dividen. Iya. Iya kan? Betul. Iya. Dan apa namanya? Nggak lama kemudian kayaknya Glazer sadar, wah ini udah mulai pelan-pelan, udah mulai out of hand, udah nggak bisa dikontrol lagi si ancurnya MU ini. Masuklah Ineos. Ineos ini juga bisnismen. Mereka bilang, gue udah keluar 300 juta dan itu udah habis duitnya. Jadi nggak ada duit lagi untuk beli pemain. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan MU kalau mau survive tahun depan, yaitu menang Liga Eropa. Piala Ciki ini. Iya. Liga biar bisa main di Champions League. Iya, dan itu sponsor naik, aksiar Champions naik. League lu belum main lu dapat 40 jutaan. Iya. Sponsor naik dan lain-lain. Aksiar, Karena segala sekarang macam. banyak sponsor udah pintar. Ada klausulnya. Kalau lu nggak masuk Liga Lu Champions, nggak masuk main Liga Champions potong 10 juta. Lu nggak masuk ini potong kayak gitu. Iya. Dan itu terjadi di semua klub, bukan di MU aja, semua klub begitu. Jadi
menang di Champions League itu penting. Tapi gue sukanya sama Amorim di luar, gue nggak setuju dengan main 3-4-3 karena menurut gue MU tidak punya pemain yang bisa bermain Tipe itu. 3-4-3. Tapi kan kalau kita berpikir positif, mungkin aja Amorim musim ini mau ngelihat siapa yang bisa ngikutin sistem gue. Kalau nggak bisa, gue ganti musim depan. Tapi untuk bisa mengganti, mendatangkan pemain baru kan harus banyak yang dijual. Nah ini kita nggak tahu apakah terjadi revolusi besar-besar atau evolusi kecil-kecilan. Ya kan? Ini masih tanda tanya. Kedua, Amorim ini fair. Dia pernah melontarkan statement yang bikin gue kaget. Ini MU adalah MU terburuk sepanjang masa. Which is lu harus punya nyali karena lu bisa dipecat lo ngomong gitu. Iya kan? Ini kayak ini adalah PDI terburuk sepanjang masa kata orang PDI. Orang PDI ya. Gitu. Selesai lo. Selesai. Iya kan? Panggil ketum pancung. Iya. Selesai lo. Udah. Iya kan? Betul. Tapi Amorim berani dan Amorim benar. Maka dari itu jangan heran sebenarnya udah diprediksi Amorim bahwa kita ini akan turun ke bawah. Yang murni karena mental pemain. Sense urgensinya, dan dia juga bilang kita itu sering main jelek juga, tapi sense urgensinya ada sehingga somehow kita bisa cetak gol. Nah di liga ini nggak kelihatan karena mungkin kualitas di WL nggak sebagus di Liga Inggris, jelas itu kualitasnya jelek banget. Dan nggak usah MU sampai Spurs bisa masuk final, Spurs rank 17 man, come on, ngerti nggak? Sampai bisa masuk final kan lucu. Artinya memang kualitas WL ini jelek banget. Tapi Bilbao di Liga ini Spanyol peringkat 4. Iya. Mungkin Bisa kalah 7-1 apa? Mungkin Liga Spanyol juga nggak sebagus itu selain Barca Madrid. Jadi kenapa mereka karena Barca Madrid selalu mengumpulkan poin di Champions League untuk agar La Liga ini naik. Oh, apa dapat kotel efeknya lah ya? Iya. Efek ekor jas ke bawah kan. Iya, itu. Inilah menjadi concern dari bahkan gue kemarin baca interview dengan Amorim, dia bilang gue nggak mau bahas soal final karena banyak hal yang jauh lebih penting daripada cuma sekedar final yang harus kita perbaiki. Yang dimaksud ini adalah tamparan untuk manajemen kalau gue bilang. Menurut lu ini Amorim udah mulai berhadap-hadapan sama manajemen atau feeling gue ya? Atau kita nggak tahu perjanjian apa yang ada, ya kan? Kita lihat tahun depan, kalau seandainya dia dapatkan apa yang dia inginkan, at least 80%, 70-80%, dan tetap nggak perform, dia akan dipecat. Tapi kalau dia mendapatkan 70-80%, dia perform, nggak usah juara, minimal masuk Champions League. Jalur murni lah ya. Jalur murni. Ini kan jalur prestasi nih. Jalur undangan. Ini jalur undangan nih. Ini lewat gang tikus ini. Iya kan? Kalau itu bisa, gue rasa fansnya bisa terima. Iya. Nah ini akan menjadi pertanyaan besar untuk semua orang, untuk fansnya termasuk gue. Apakah Amorim diberikan apa yang dia inginkan, merubah apa yang dia inginkan, dan performanya seperti apa? Kalau enggak, kalau cuma sekedar evolusi dikit-dikit aja, touch up nggak masuk ya? nggak masuk, akan jeblok. Nah, ini masalah mental. Nah pertanyaan gue ini, coach, ini kenapa menurut lu Amorim nggak beradaptasi dengan sistem yang biasa dimainkan? Kenapa dia kekeh bawa ideologinya sendiri? Ya itu ego pelatih. Itu selera ya. Itu selera, susah. Dan gue nggak salah. I don't care lu mau sistem apa, yang penting lu perform. Karena MU itu klub besar, one of the biggest club in the world. Iya. Yang fansnya sama fans Liverpool, MU, Madrid, Barcelona beda tipis lah di dunia. Milan juga. Milan masih di bawah itu. Iya. Oke. Iya. Karena Milan udah lama nggak perform. Milan ini kan buat mengenang nih bagus kan. Betul. Jadi intinya banyak pihak yang harus introspeksi diri untuk mengangkat MU, dan itu butuh waktu lama. Nggak hanya Amorim ya. Nggak hanya Amorim, pemain juga. Nah kita lihat komposisi pemain nih yang ada sekarang gitu. Ya. Gue pernah denger lu ngomong, menurut gue bener ya.
Garnacho dibandingkan dengan sayap-sayap MU sebelumnya Jauh. levelnya jauh. Garnacho itu 11-12 sama Martinelli. Cuman Martinelli etos kerjanya masih bagus. Garnacho juga lumayan lah. Cuman Martinelli nggak bertingkah kayak Garnacho. Cuman dari sisi kualitas, gue dari awal nggak ngelihat Garnacho ini pemain hebat. Beda sama Amad Diallo. Amad Diallo pas masuk, gue lihat ini MU beli apa nih anak SMA umur 3 tahun di loan. Iya. 3 musim loh. Iya. Dan bener-bener kelihatan bahwa dia berkembang dalam terutama dari sisi fisik. Fisik. Itu bener pada saat masuk dari Atalanta. Gila ini mah anak SMA ini mah. Ini nggak jauh beda sama pemain KKS nya cungkringnya gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Tapi dalam 3 tahun dia bisa berkembang. Terutama dari sisi fisik baru kelihatan fisik ini mendukung bakatnya. Baru kita, nah ini Garnacho ini, versi Amad Diallo nih. Diallo oke ya. Oke. Fernan oke. Fernand oke. Ya. Oke dalam arti layak di Untuk brand MU untuk ini, brand MU, iya betul. kan? Ini Untuk kan brand MU. soal brand. Soal ini. brand, Iya. iya. Sisanya Mazraoui oke. De Ligt mungkin masih oke. Siapa lagi? Maguire Enggak, harus sudah out itu. Lindelof, Maguire, Shaw itu harus. Casemiro Garnacho, Casemiro udah enggak, udah lewat itu masanya. dari masa sebelumnya tuh ya. Ya, udah lewat semua. Time traveler itu kan. yang benar-benar bisa dipertahankan ya itu Mazraoui, De Ligt, Diallo. Diallo, Bruno Fernandes, siapa lagi? Enggak ngeliat lagi gue. Berarti menurut lu yang masih bisa bawa brand MU itu cuma 4 pemain yang mereka punya. Yang bisa mungkin Merepresentasikan MU yang besar itu. masih bisa masuk dalam kriteria brand MU. 4-5 orang Sama aja. itu Martinez. Martinez ya. Sama Martinez. Sisanya Soso lah ya. nggak cocok dengan brand, nggak levelnya brand MU. Tapi kenapa gua nggak tahu nih, ini informasi dan pandangan lu nih, menurut lu kenapa cara Barcelona nggak dipakai sama MU yang masukin level dari akademi Itulah. gitu. Padahal kan dulu pernah sukses dengan kelas 92. Gue itu pernah dikritik sama fans MU pada saat Ferguson turun berapa tahun setelah itu. Gue tanya legacy apa yang diturunkan oleh Sir Alex kecuali trofi? Gak ada. Karena MU emang dari dulu nggak punya filosofi bermain. Barca punya dari zaman Johan Cruyff. Ada filosofi. Ada filosofi. Dan ini harus dipertahankan. Dan filosofi ini sangat penting. Jadi bukan kalau lu cuman ngandelin menang kalah pada saat pelatih hebat lu hilang, kayak Sir Alex hilang, udah tenggelam. 10 tahun. Nah, filosofi ini diterapkan sama Pep di City. Jadi kalau sana Pep pindah atau pensiun atau whatever, feeling gue orang kayak Arteta ini cocok. Atau Luis Enrique. Atau Luis Enrique. Udah kegambar orangnya siapa? Orang dia. Nah, kalau MU ini kan random banget kan. Random banget. Dari yang parkir bus kayak Mourinho sama Van Gaal random banget kan. Coba semua. Karena nggak punya filosofi. Semua. Iya. Benar. PSG lagi menerapkan filosofi ini. Kalau ini berhasil, ini akan dipertahankan. Itulah kenapa filosofi itu penting. Karena itu jangka panjang. Dan MU nggak punya itu. Dan filosofi itu kan nantinya turunannya, ini kan abstrak. Turunannya bagaimana lu cara memanage tim, seperti apa lu pilih pemain, kemana uang lu paling banyak lu habiskan gitu kan. Itu kan depends on your philosophy. Iya, kan? Depends on your philosophy. Pemain kayak apa yang lu ambil, bener. Dan itu di MU itu random banget. Iya, MU random banget. Ya, tergantung manajemen. Bagus manajemen digeser semua. Lu lihat strikernya ya. Itu tipenya random banget juga tuh. Ibrahimovic pernah masuk, Cavani pernah masuk. Terus Højlund. Sirikse. Iya kan. Jadi Sirikse. Iya. Random. Iya, itulah pentingnya filosofi. Ini kayak kalau Barca pun turun, mereka akan bangkit lagi karena mereka punya filosofi yang kuat. Tinggal bagaimana filosofi ini diinterpretasikan dengan konteks dan kebutuhan situasi yang spesifik kan, itu aja kan sebenarnya kan. Ini tools gitu. Jadi
ketika dia nggak punya filosofi, dia kayak orang yang hanyut dan meraih apapun yang bisa dia raih kan, Iya. untuk supaya nggak hanyut aja. Cuma gitu. nggak hanyut aja. Iya. Iya kan? Jadi oportunis banget kan? Iya, bener. Itulah legasinya Sir Alex menurut lo. Iya. Emang Sir Alex main bagus loh? Enggak. Untuk Sir Alex yang penting gue menang dengan pemain gue dan dia berhasil dari sisi itu. Yang mengakibatkan ketika dia nggak ada, tenggelam. Ya, ini yang terjadi 10 years. Iya gila loh. 10 years already. Milan tuh setelah Ancelotti masih sempat juara Liga Italia loh. Ya. Milan itu murni di samping manajemen, murni karena nggak ada duit aja. Nggak se-profitable Liga Inggris. Ya. Walaupun harus dirombak kiri kanan juga, ya kan. Inter juga nggak sebanyak itu duitnya, tapi jauh lebih efektif pembelian pemainnya. Gitu. Iya. Itulah kenapa Calhanoglu mau pindah kan. Iya. Nah, pertanyaannya tadi balik lagi. Tapi kan MU dulu sempat berhasil dengan Iya. Sir Alex Tapi bawa orang-orang ini. masa itu kan berubah. Kan itu yang dilakukan persis oleh Barcelona hari ini kan coach. Iya. Tapi Cuma kenapa di MU itu nggak mungkin? Apa dia nggak punya akademi yang bagus? Gua enggak, rasa sih dia enggak. punya akademi, tapi dia tidak punya filosofi yang bagus. Semua contohnya klub yang gue benci, Iya. Ajax Amsterdam, punya filosofi jelas. Jadi kadang memang ada 2 tahun lalu itu lagi ancur-ancuran, bangkit lagi, sekarang bisa juara lagi dalam 1,5 tahun. Kalau punya filosofi ini kalaupun begonya nggak lama ya. Nggak lama. Pas ditinggal Overmars sama Van der Sar, Ajax ini hancur. Iya. Habis itu naik lagi. Karena filosofinya. Itulah kenapa filosofi itu penting. Jadi pada saat lu jeblok, lu punya pegangan. Dan itu membuat lu lebih objektif untuk memilih pemain yang lu butuhkan, nggak kemakan exposure media, nggak kemakan gorengan agen, nggak kemakan. Karena lu punya pegangan yang Dan jelas. ini kan banyak aktor yang ada di sini nih yang membuat decision ini saling terkait satu sama lain untuk memutuskannya kan. Ketika lu nggak ada, kan ketika seorang agen bawa pemain untuk dibawa ke Barca, dia harus pahami filosofinya Barca dulu. Iya. Nih kayaknya pemain ini cocok sama filosofi antum nih. Itulah kenapa Pedri langsung bisa perform. Iya benar. Iya. Karena Olmo juga. Gue masih inget Pedri waktu datang di bawah Ronald Koeman kan. Ronald Koeman kan, ini pemain dari mana lagi? Gue dikasih tiba-tiba pemain umur 17 tahun. Tapi nih Ternyata di bawah Koeman pun dia udah perform. makelar-makelarnya ini udah tahu maunya Barca kan. karena filosofinya jelas. Nah MU Akhirnya ini kayak ya gue ngerti nih, kayak orang sakit ya kan, denger bro ini ada obat alternatif ini bagus, dia kesana. Ya, ini Terus dokter coba ini bagus kesana. Iya. Udah bercampur ilmu putih sama ilmu hitam di badan. Iya. Karena nggak ada pegangan. Iya benar. Itulah klub yang punya filosofi itu survive semua. Munchen lah. Bahkan dengan keberhasilan Class of 92 tuh menurut lu nggak ada value yang dibawa oleh Sir Alex? Nggak ada value yang diturunkan. Nah, Ya value-nya Sir Alex itu. Setelah Iya kan? iya. Jadi tergantung individu kan. Iya, ini kayak Coach FC aja kan. Iya. MU Coach Iya. nggak ada. Cuman cuman coach FC ini kan 40 plus ya kan. Iya. Jadi happy aja kita ya kan. Bukan kompetitif. Bukan ya. kompetitif. Jadi kalau nggak kompetitif lo boleh mengandalkan individu. Iya. Mengandalkan dukun secara lo. Ini kan hura-hura gitu. Yang masuk di coach FC kan random semua. Profesi macam-macam. Iya, profesi macam pokoknya udahlah yang penting kita fun-fun aja kan. Kalau profesional kan nggak bisa kayak begitu. Iya, harus arahnya harus ketahuan kan. Nah, kalau MU manajemennya terutama Ineos pinter, mereka harus menerapkan filosofi sekarang. Ya, Walaupun 5 dengan tahun Amorim. terseok-seok dengan Amorim. Amorim atau dengan siapapun pelatihnya sekarang, terapkan filosofi Dan Amorim mungkin nggak untuk merekonstruksi itu menurut lo? Orang kayak Amorim. Gue rasa dia orang cukup smart untuk bisa melakukan itu. Setelah awal-awal gue nggak bisa menilai, tapi setelah tahun ini orang cukup punya pendapat, berani mengkritik bosnya sendiri, tapi dengan cara yang elegan, realistis. Kalau orang kritik bos ini mau elegan apapun tetap kena semprit kan biasanya. Kalau di Indonesia repot. Kalau di Indonesia repot. Tetap ngeri juga. Iya, kalau di Nggak, di Indonesia ngeri. sana pun gue yakin Amorim jantung
geter juga Iya, nih kan. Tapi dia berani lakukan. Tapi dia berani lakukan dan itu deserve respect kalau gue bilang dari fansnya juga bahwa ini harus dirubah. Maka dari itu musim depan ini krusial banget untuk reconstruction dan iya. filosofi. Kalau Amorim dipecat akan kembali Balik ke lagi. random ini. Iya, model obat orang sakit nih Iya, kan. iya. Akan mencari lagi filosofi yang cocok buat MU ini apa. Dikasih minum pula. Wah, Iya. Iya, benar. Dan itu yang dilakukan oleh Jurgen Klopp kan di Liverpool. Liverpool sebelum Jurgen Klopp apa itu? 30 tahun nggak pernah menang apa-apa, iya kan? Iya benar. Tapi Iya, pada saat slot masuk nggak dirubah. Iya. Gravenberch sama Endo aja yang dirubah. Bahkan Klopp pun ikut nyanyi juga kan. Iya. Arne Slot. Iya. Jadi yang ditanam ini yang dipertahankan ini filosofi. Nanti Arsenal berapa tahun pindah ganti pelatih yang bisa menjalankan filosofi ini. Pasti ada perubahan karena sepak bola itu tiap 5 tahun kan berubah. Ya ini adaptasi terhadap konteks. Adaptasi terhadap sikon. Tapi gagasannya nggak berubah. Nggak Bagaimana Barca bermain 1-2 sentuhan Ya, itu kan tiki-taka Ya, kan gagasannya kan nggak Ya, berubah. ya. Yang berubah kan misalnya Hansi Flick bilang fisiknya perlu ditingkatkan nih. Iya. Karena model sepak bola udah mulai body charge gitu kan. Iya. Itu Dan yang endurance, transisi. Lihat PSG lah. Iya. PSG hebatnya kan transisinya cepat banget. Nah itu salah satu faset dari modern football yang akan ditiru oleh banyak klub nanti. ini kayak pertanyaan gua ke Wilan. Coach, ini kenapa futsal skornya mulai 0-0, 2-1? Kenapa? Filosofi udah berubah, Bang. Orang futsal udah mulai bisa bertahan. Gitu. Skornya 0-0, 2-1. Itu nggak futsal banget. Nggak futsal banget. Beda zaman gue Iya, itu. futsal kan zamannya 13-1. Iya kan? Iya kan 9-2. Gue pernah menang 25-3 atau 24 lawan gua. Yang mau hire lu jadi pelatih nih. Lumayan gue jadi pelatih. Kata Koci, dia hire gue jadi pelatih. Cita-cita gue kan jadi orang kaya, bukan jadi pelatih. Exactly. Karena orang kan nggak tahu itu. Dikira gue pengen jadi pelatih kali. Jadi balik lagi nih. Ini soal filosofi ya. Nah menurut lu, tipe Amorim dengan apa yang dia bangun di Liverpool, Oh, Liverpool. MU. Sporting, Sporting ya. ya di Sporting dulu. Kira-kira dia akan mengkonstruksi filosofi yang akan MU yang akan seperti apa? Kalau dia diberi ruang juga ya sama ruang. kawan-kawan dan dukungan oleh manajemen ini kan. Nah kira-kira kontennya apa? Bisa berhasil. Kontennya apa menurut lo? Ini kita bicara konten. Mempertahankan 3-4-3. Ya 3-4-3. 3-4-3 membeli pemain yang bisa bermain dengan 3-4-3 dan ini akan menjadi shock effect kepada mayoritas klub Inggris yang nyaris nggak ada main dengan 3-4-3. Setahu gue nggak ada yang main 3-4-3. 4-4-2 ada. Kalau Wolves lebih ke 3-5-2, 4-4-2 masih ada. Ada ya. Tapi dengan 3-4 nggak ada. Kalau dia bisa berhasil musim depan, nggak usah juara. Itu jangan kaget kalau ada beberapa klub mengikuti sistem ini. Dan pada saat MU musim depan rank 4 masuk Champions League lewat jalur normal, Ya. Jalur reguler. Reguler itu akan diteruskan. Ini sistem akan diteruskan dan ini akan kemungkinan bisa jadi filosofinya MU ke depan. Berarti MU akan mencari pemain yang bisa menjalankan 3-4-3. fisikalnya Kuat, transisi kuat, nggak malas-malasan. Sayap cepat. Iya kan? Ya. Ini pemain sayapnya kan Amad Diallo kan sayap kan sekarang kan? Ya, emang selalu saya. Apa? Mas Rawi sayap. Oh, udah dicicil sekarang sebenarnya ya. Iya. Iya kan? Ya. Cuman Garnacho ya ini sayap juga tapi nggak Sayap jelas depan. Ya. Sayap depan. Iya. Oh iya ya, levelnya haruslah di level ini juga nih. Iya. Dia level yang sesuai dengan brand MU. Berarti kayak Fernandes masih bertahan kan berarti? Ya tergantung Madrid mau beli dia. Kalau Madrid datang, ya MU pasti lepas ya. Bruno juga bilang ya sorry guys, thank you Ya. for watching me for 5 years. Mulai berpidato-pidato dia kayak Abel nih kan. Iya, kayak TAA. Terima kasih atas waktunya. Ini udah waktunya gue pindah. Kalau gue jadi Madrid, gue akan beli Bruno
Kalau nggak Bruno Fernandes, beli Florian Wirtz. Tapi Florian Wirtz masih agak Geri ya. ini bagus sih. Kan dari Leverkusen. Florian Wirtz untuk gantiin si Modric, tapi harus ada penggantinya Toni Kroos juga. Itu mereka belum punya. Oh iya ya, kalau Fernandes masuk ke ngeri Madrid ngeri ya, betul ya. Ngeri. Emang filosofinya Madrid ini ngandelin pemain mateng ini kan, itu kan filosofi juga. Iya. Ketika itu lu nggak dapet, Iya. kalau ketika lu krisis keuangan, selesai lah ente kan itu Selesai kan. ente. Iya kan? Ya. Nah, lu harus punya pelatih yang kreatif. Kayak Hansi Flick. Nggak ada duit, nggak ada masalah. Iya. Kayak Arne Slot. Iya tapi kan ini nggak akan terjadi kalau Hansi Flick di Madrid, dia kan nggak akan bisa kreatif Nggak juga. akan bisa kayak begini. Iya kan? Karena mereka bener-bener ngandelin bintang. Dulu Makalele Muke hancur aja disuruh pindah kan bro. Iya kan coach kan? Iya kan lu pernah lihat baca kan? Benar kan itu isunya kan? Masalah Muke hancur aja bisa diubah sama Betul. ownernya kan. Iya kan karena filosofinya ya itu tadi. Beli pemain bintang. Beli pemain bintang. Tapi filosofi kayak gitu feeling gue nggak lah. Feeling gue Perez juga akan belajar. Iya dan itu pasti costly. Pertama. Iya. Iya kan? Dan belum tentu efektif. Belum tentu efektif. Iya kan? Karena Kalau efektif pun jangka pendek. ini kan CC tinggi, bensin boros kan ini kan. CC Perez itu kan jago cari duit. Madrid itu sangat tergantung sama Perez. Kalau Perez pensiun, ketua baru yang gantiin belum tentu secanggih Perez untuk cari duitnya. Pada saat duitnya mentok, ya. perform the block, ya Madrid bisa jadi kayak MU kalau bisa Perez jadi nggak ada. kayak MU. Mungkin nggak separah MU, tapi bisa ngedrop. Bisa Barca bisa agak dominan ya, Iya. lebih dominan. Kalau Barca punya duit, Barca akan Menurut lu Atletico ada filosofinya nggak coach? nggak ada. Klub the problem dengan Liga Spanyol ini pembagian TV rights. Jadi Barca sama Madrid itu dibebaskan untuk nego sendiri. Yang lain itu dibagi, bagi rata. Maka dari itu kalau lu masih inget ATM yang juara berapa tahun yang lalu, 8-10 tahun, bukan yang terakhir, yang sebelumnya. Itu TV rights-nya lebih kecil daripada Fulham yang degradasi dari IPL. Oke. Padahal dia juara La Liga karena harus dibagi rata. Karena international exposure-nya Madrid sama Barca lah Ya, yang paling top kan. paling top. Itulah kenapa nggak ada klub yang bisa nyalip kedua tim. Makanya kalau ATM sekali-sekali juara itu ya hebat banget. Dan Perez menikmati itu dengan Perez dia menikmati spending kayak begitu. Dan TV dia bisa- rights, oh iya makanya dia muka jelek bisa diganti kan sama dia kan. bisa diganti. Karena berkaitannya Karena dengan sistem ini dia di Perez episode 1 ini kan masuk episode 1 berhasil. Episode 2 ya lumayan berhasil juga. Hanya di bawah Ancelotti aja agak kurang kan. ya. Nah, lihat ke depannya seperti apa. Kan berhasil atau enggak tergantung Barca. Mereka diuntungkan karena Barca dilanda oleh financial crisis kan. Iya. Nah, nanti kalau Barca bangkit, nah gue mau lihat lagi. Jadi musim lalu itu yang dia juara itu 3 musim iya itu Barca lagi hancur-hancuran. iya lagi mencari posisi terbaiknya lah ya. iya. Dan itu pun juga nggak keluar dari 4 besar. Iya, itu 3 tahun lalu Barca juara juga kan di Iya, nggak keluar dari Iya. karena filosofi tadi yang lu bilang kan. Iya, iya. Madrid nih filosofinya pembiayaan tinggi nih kan. Pembiayaan tinggi. Semuanya kos kan. Iya. Oh, kos. Galacticos. Iya kan. Emang itu filosofinya. Iya. Cuman kalau lu beli Camavinga, Tchouaméni 100 juta, Camavinga 40 juta ya ada yang salah. Iya. Kalau menurut gue. Iya. Lu harus punya talent scouting yang hebat. Iya lu semuanya bisa lu beli juga kan. Iya. Madrid punya duit Tapi banyak. tapi Madrid itu menurut gua arahnya masih jauh lebih baik daripada MU. Ya, iya. At least dia cari pemain ya gua bayar mahal, tapi gua dapat credentiality lu Iya. sehingga gua bisa tetap menjaga TV rights gua seperti yang lu bilang tadi tetap gede kan gitu kan. iya. Masih ada arahnya gitu loh. MU Pemain yang paling banyak diomongin Iya. gitu kan. Pemain yang lagi rame, yang lagi jadi center of attention karena dia filosofinya Galacticos kan gitu kan. Iya. Mau nggak mau lu harus bikin Iya. apa taburan bintang galaksi ini kan gitu. Tapi MU menurut lu belakang tadi
dia akan pertahankan Onana. Kita review dari kiper deh. Kiper bertahan apa enggak? Onana Kalau asumsinya Amorim dapat dukungan 80-90% lah Iya, gitu kan. Kita asumsikan dia mau bangun filosofi ya Onana juga ganti. Onana itu sama kayak Raya, reach-nya terlalu pendek. Lu butuh kiper yang reach-nya jauh. Yang kayak Courtois gitu. Oblak udah tua tapi masih oke sih Oblak. Kayak Donnarumma. Dulu Van der Sar juga masuk ke MU kan udah umur tua. Berapa? Iya. Kayak Donnarumma yang reach-nya bagus itu penting. Itu dengan reach-nya lebih jauh, lu bisa memenangkan 5-10 poin dalam setahun. Makanya lu bilang orang Indonesia agak sulit untuk kiper bagus, untuk kompetitif di level Eropa. Karena kan. Reach-nya pendek ya. Ya Zion Suzuki pun sebenarnya udah campuran kan. Iya, campuran bukan Jepang asli itu. Ya walaupun mukanya Jepang kan. Iya. Tapi Reach-nya bagus. Ya. Onana terlalu pendek menurut. Terlalu pendek. Reach-nya terlalu pendek. Untuk level top dunia ya. Terus butuh back kiri for sure. Back kiri. Back kiri penting banget. Ketiga nih. Ya. Kiri siapa? Sekarang siapa? Luke Shaw. Atau gue gak ngerti lah, itu kan diputer-puter kan mereka. Iya, dia berubah terus kan. Beli Euro juga 60 Euro juta. tuh back kiri kan? Gue gak ngerti lah itu back apa itu. Beli 60 juta itu pemain gak jelas juga, 60 juta dia beli. Ya mungkin dia bisa lebih bagus tapi butuh waktu lama kan. Kan mereka main 3 back. Ada De Ligt, Maguire sering main, Euro. Tapi Euro itu coach yang gua tonton. Martinez. Martinez yang kiri, Euro kanan. Euro kanan kan. Euro itu salah satu kemampuannya itu support penyerangan. Dia suka maju, overlap. Dia sama Dorgu juga beli pemain kayak apa lah iya, gitu. makanya. Gak jelas sih pembelian pemain. Dorgu ini apa ini Dorgu ini dibandingkan dulu backnya MU yang zaman itu kan si apa namanya? Paling kedepannya si Euro, De Ligt sama Martinez. De Ligt tengah, Euro kanan, Martinez kiri. Oh itu nggak perlu rombak-rombak aman? Enggak, itu masih aman. Masih aman back ya? Kiper dirombak. Tinggal dia beli cadangan dengan ngejual si pemain-pemain Maguire, Lindelof ini. Itu udah harus dilepas, dicari yang bisa jadi kompetitor serius 3 barang ini kan? Kawan ini kan? Betul. Terus di tengah sih harus dirombak total. Tengah itu sekarang Bruno Fernandes. Iya. Terus Casemiro, Eriksen, Dorgu, Mazraoui kan sayap. Dorgu juga sayap. Gue nggak ngeliat Dorgu tahun ini ya. Mungkin dia butuh waktu lagi untuk adaptasi, tapi tahun ini nggak banget. Mazraoui masih paling oke. Mazraoui oke ya. Mazraoui oke. Tapi lu butuh otaknya di tengah, DM sama Bruno Fernandes. Attacking midfielder-nya. Nah, lu butuh depannya hancur semua kecuali Ahmad. Nah, menurut lu di nama tengah ini kan Eriksen sama Bruno Fernandes sama Casemiro kan? Iya. 3 itu aja kan yang sering main ya. Iya kan? Iya. Ini udah oke atau 3-3-nya duanya? Masih ada Mason Mount kan? Oh, Mount satu lagi. Ya, itu bukan levelnya MU juga itu. Bukan juga ya. Jadi dari 4 orang ini yang menurut lu survive siapa? Bruno doang. Kalau nggak dibeli Madrid. Iya. Kalau dibeli Madrid kan harus rombak total. Ini sisanya harus dilepas nih ya. Gue bilang ya. Nah, tipenya kayak siapa MU filosofinya Amorim? DM yang bener-bener kan masih ada si siapa itu? Pemain Portugal juga itu DM itu juga enggak. Siapa? Gue sampai lupa namanya. DM MU. Pemain Portugal. Iya. Si ini lu nggak masukin coach? Diogo Dalot. Dalot itu enggak. Ugarte Uruguay, bukan Portugal. Uruguay ya? Uruguay. Enggak, Ugarte untuk gue juga enggak. Enggak ya? Bukan level MU. Masih ada Maino. Maino bisa. O-nya 2 ini kan? Ya, sebagai super sub itu masih bisa. Jadi Maino bisa dipertahankan, Fernandes bisa pertahankan, Ugarte ya mungkin cadangan, super sub itu juga lah, ya. Ahmad pasti bertahankan, Mazraoui di sini back show out, ya banyak yang out lah. Jadi
penggantinya siapa menurut lu yang dia butuhkan untuk jadi kompetitor utama dari nama-nama yang bertahan termasuk Bruno Fernandes? Lu kan butuh, kalau lu bicara tim kan butuh minimal 18 pemain yang selevel. Ya. Jadi pemain kayak Ugarte atau kayak apa itu bisa dipertahankan untuk Dorgu, Pelapis, Ugarte untuk pelapis, Maino bisa dipertahankan. Walaupun gue nggak tahu dia minta gaji sangat tinggi kan. Iya. Kalau gue bilang gaji tinggi lepas aja. Mount gue bilang bukan levelnya, Højlund bukan, Sirikse bukan, Garnacho bukan. Itu depan. Ya, itu depan. Nah, tengah dulu yang bisa jadi kompetitor itu siapa namanya yang menurut lu masuk dalam Amorim filosofi ini? Lu butuh DM yang kuat dan gue sekarang gue nggak tahu siapa. Kalau Amorim yang tahu. di masa lalu kira-kira kayak Mungkin siapa? DM-nya Sporting atau apa? Ya lu butuh pemain kayak Gattuso gitu lah. Oke. Ya memang ini ya Iya, determinasi, Spartan, iya, agresif. iya, iya. Untuk ngedampingin Bruno. Iya, Kalau Bruno agresif. nggak cabut, iya. DM Sporting siapa sekarang ya? Ya gue nggak tahu, Oh si ini apa namanya Morita itu nggak tahu. Di Jepang itu. Jepang itu. Enggak lah. Iya. Oh agresivitas Iya, yang dibutuhkan ya berarti ya. Pendampingnya Bruno. Bruno ini kan apa namanya ini stylish ya. Iya. Otaknya di Bruno. Siapa namanya kapten Sporting ini? Morten Hulman. Nggak tahu gue. Gue nggak ngikutin Sporting. Nggak penting banget ngikutin Sporting. Gue masih nonton Gue sekali-sekali. masih inget pas kita habis latihan di Sporting. Iya. Di depan di gate kan ada Sporting Academy Cristiano Ronaldo. Bis berhenti semua turun foto kecuali gue yang mau foto. Gue memaksa-maksa Koci untuk foto tuh gak mau dia. gas lu. Gue mau jebak dia aja kan foto situ kan. Gak bisa dia di bus aja dia gak turun-turun dengar lagu Belanda kan. Dengar lagu Belanda dia nyanyi kan. Tapi oke, tengah agresivitas. Ya. Berarti Amorim akan cari pemain yang Iya, agresif. punya agresivitas. Lebih agresif daripada Ugarte. Ugarte pelapis oke lah. Iya. Ya. Oke. Sama sayap kiri. Dorgo itu pelapis juga. Pelapis. Levelnya pelapis lah ya. Ya. Ya apa modelnya kayak siapa? Siapa ya? Kiri. Enggak. Modelnya aja, stylenya aja menurut lu. Yang lu bayangkan. Gue nggak tahu. Sayap kiri juga susah ya sekarang. Kiri susah ya. Baik saya dengan format 3-4-3 ini kan. Formatnya yang ribet ini. Formatnya yang bikin Ini ribet algoritma permainannya Iya, beda iya. nih. Kalau lu dikasih 4-3-3 masih oke. gampang banget lu cari. Karena kan wingernya lebih ke atas kan wingbacknya. Kalau 4-3-3. Iya. Kalau 3-4-3 kan lu midfield juga enggak, defender juga enggak. Lu harus bisa semuanya, harus bisa menyerang, harus bisa bertahan, stamina lu harus oke, semua harus oke. Ini tim-tim yang main 3-4-3 tuh kayak Leverkusen ya. Gue nggak tahu Leverkusen. Leverkusen 3-4-3. Setahu gue 4-3-3. 3-4-3 coach di PS. Oh PS ya. Iya. PS. Nggak, tapi ini pertanyaan yang sangat bagus karena gue mau cek juga Leverkusen. Ya 3-4-3 Iya juga. kan? Betul, Nah, betul. di Ya. PS 3-4-3 coach ya kan? Grimaldo dia itu. Ya. Iya berarti kan pemain-pemain kayak Frimpong sama Grimaldo ini bisa Iya. diincar sama MU. Iya kan? Frimpong diincar Liverpool, Oh Liverpool. gantiin TAA. Iya cocok sih. Iya, cocok. Berarti lebih ke belakang mainnya Frimpong kalau Iya. TAA dia gantiin. Tapi kan defense-nya juga sama kayak TAA nih kawan nih Nggak Frimpong. sebagus nyerangnya betul. Iya kan? Sama kan tipenya nih, sama banget. Iya, tapi kalau kebobolan 3 cetak 4 gol you still win the game. benar sih. Kan kikis itu lagi. Dia udah punya filosofi sekarang sejak Jurgen Klopp punya Tapi gue melihat kalau Sabi main 3-4-3, Madrid bisa nggak main 3-4-3? Nah itu pertanyaan gue juga. Kocak aja lihat Madrid main 3-4-3. Bisa gak menurut lu? Gak yakin. Mungkin. Gak gampang loh main 3-4-3. Gue nggak tahu ya sebelum Xabi Alonso
siapa pelatih Leverkusen kayaknya gue nggak ngikutin. Tahu gue Leverkusen selalu 4-3-3. 4-3-3 ya. Memang si Sabi yang ubah ya. Iya. Dan berhasil kan? Iya, dan mungkin dia lihat materi kali ya. Iya. Materinya juga adanya materinya itu. bisa main 3-4-3. Itu. Ya dan juara langsung kan. Iya. Oh ini nih, ini kayak Milan di akhir-akhir ini sama Conceição menang terus coach. Iya. Karena dia lihat nih obat sementaranya nih bisa kepikir main 3-4-3 dan Conceição bilang ini bisa jadi bukan Conceição, siapa yang bilang ya, ada pengamat di Italia lah gitu. Bilang bisa jadi 3-4-3-nya Milan ini bukan untuk selamanya. Cuma ini adalah painkiller ketika krisis tim yang lagi ancur-ancuran gitu. Jadi dipakai ini dulu sampai dia menemukan keseimbangan baru. Betul. Karena filosofinya Conceição kan soal balance, keseimbangan gitu. Kalau Belanda kan attack gitu kan, kalau dia balance gitu. Nah, ini berarti Madrid bisa jadi 3-4-3 juga kan ini kan? Gak yakin gue. Gak yakin gue. Feeling gue Sabi akan balik ke 4-3-3. Makanya pas gue dengar Madrid pakai mau ambil Sabi itu di otak gue gitu. Dia mau pakai 3-4-3 nih gitu karena Leverkusen 3-4-3 kan. Iya. Nah, yang paling mungkin kan si Amorim ambil pemain-pemain kayak gini kan coach. Ya. Yang udah bermain dengan format 3-4-3 kan. Iya, iya. Apa si Grimaldo sama Frimpong ini. Ya. Tipikalnya ya. Tapi di kanan kan udah ada Mazraoui. Mazraoui udah oke ya. Mungkin Grimaldo dibeli. Bisa aja. Kiri Frimpong dan sejenisnya lah ya yang pernah main. Kan ada Mazraoui di kanan. Oh. Di kiri Grimaldo, di kanan ada Mazraoui. Si Dorgu ini jadi pelapis. Dorgu pelapis. Oke. Dan Mazraoui bisa main di belakang juga. Kalau misalnya dia beli Frimpong, bisa digeser ke bawah, Yoro yang jadi pelapis. Yoro pelapis. Jadi Mazraoui, Martinez, De Ligt itu udah Ajax itu. Iya ya, Ajax juga ya. Ada Eriksen juga tuh. Ada Onana. Musuhnya Utre kan. Walaupun Ajax nggak nganggap Utre musuhnya kan. Nggak anggap. Fansnya anggap. Ajax itu kemarin dibantai loh sama Utre. Iya. Kemarin 4-0 atau berapa. Karena Ajax memang selalu kesulitan kalau ketemu Utre. Padahal nggak ada Ole Romani lagi di Utrecht itu kan, udah pindah Oxford kan. Striker coach, sayap dulu, Garnacho stay atau enggak? Berarti harus cari dua dong. Cari striker, Zirkzee sama Højlund itu dibuang kalau bisa. Zirkzee itu padahal Zirkzee itu di Bolonya bagus loh dulu loh. Gue kan penonton Liga Italia. Dia cocok main di sistemnya. Di Bolonya main apa sih? 4-3-3 atau 3-4-3? 4-4-2 kayaknya deh. 4-4-2 ya? Iya. Oke. Iya, Mota itu kan. Iya. Itu maksud gue ya hancur juga di MU. Iya. Tapi menurut gue Zirkzee itu pelapis masih oke tuh. Pelapis masih oke ya. Ya. Iya kan? Pelapis, tapi Højlund itu. Højlund enggak ini susah bos. Iya kan? Højlund tuh agak jauh lah ya itu ya. Iya. Harus datangin striker. Vlahovic cocok gitu. Vlahovic, Ya. Osimhen oke. Osimhen oke. Apalagi kalau masuk Liga Champions pasti MU lebih gampang beli pemain yang grade kayak begitu kan. Iya, mungkin 1-2 harus beli pemain top di depan. Untuk striker. Garnacho berarti di posisi itu ada perlu 2 orang. Garnacho mungkin sebagai pelapis ya. Masih jadi kasih kesempatan lagi karena dia masih muda. Iya ya masih muda. Ya, tapi tetap harus beli 1 lagi di posisi kiri. Di kanan Amat sama pelapis. Sancho balik katanya. Chelsea nggak mau beli dia. Iyalah. Tetapi Sancho sama Garnacho 11-12 juga. Iya. Anthony mungkin ya? Anthony katanya Betis mau beli. Tapi kalau Anthony balik ya bersaing sama Amat. Susah juga, bagusan Amat lah. Iya ya. Dia nggak happy aja Anthony ini. Tapi di Betis kenapa? Ya karena dia happy. Jago banget. Karena dia happy. Ya dia udah kayak dielu-elukan dia kayak god gitu dia sana. Nih Betis masih mungkin masuk Liga Champions loh ini. Ya. Peringkat 5 kan sekarang. Betis ketemu Chelsea kan? Di final piala ini. Iya, konfederasi. Iya. Yang lo bilang Chelsea. Liga Melon. Iya, Chelsea pasti harusnya menang. Chelsea menang. Iya. Enggak, tapi maksud gue gini coach. Ini Betis ini di Liga Spanyol Anthony masuk. Langsung level kompetitifnya naik gitu. Ya betul. Itu kan
peringkat 5. Ya. Di atasnya Villarreal aja dikit tuh, beda 3 poin apa 2 poin ya. gitu. Masih bisa lolos, mungkin dia. Gitu. Jadi kalau striker harus nama besar nih satu MU ya. Kanan tuh menurut lu selain Ahmad Ya, tetap butuh pelapis. level Kalau seandainya Anthony dijual. filosofi Amorim kayak apa pemainnya? Filosofi Amorim itu kalau main 3-4-3 lu harus kayak PSG, pemain muda yang mau kerja keras, transisi cepat. Transisi itu penting. Gak bisa yang stylish banget, Gak bisa ya? kayak Rashford yang nggak bisa, nggak cocok. Iya ya, di Liga Portugal tuh kayak di Sporting tuh juga pemain sayapnya kita lihat juga taktis-taktis aja Spartan kan. Gak ada yang stylish banget kan. Gyökeres nggak mungkin menurut lo? Bisa aja. Gyökeres pasti pindah, entah itu ke Arsenal, entah ke MU. Gue bilang Gyökeres peluangnya lebih besar ke MU karena sama Amorim. Yang mengangkat harkat dan derajat dia ini kan. Ya benar. Jadi gue nggak kaget kalau Gyökeres pindah ke MU. Ya. Oke. Nah berarti pesan lu MU harus kasih Amorim itu ruang Waktu dan dukungan dari manajemen untuk meng-create filosofi. dan itu it goes with a lot of pain. Ya. Tapi harus you have to go through the pain. Ya. Beauty is pain. Kalau kalau dalam bahasa Belanda itu pain is fine. Fine is fine. Pain is fine. Pain itu pain. Ya. Fine itu Oke. fine, Ya. enak. Enak. Padahal nggak enak. Nggak, tapi artinya ini kasih ruang untuk dan ini akan menjadi modal bagi MU untuk menentukan arahnya di masa depan. Ya. Jangan sampai ada 10 tahun merosot lagi kan tim sebesar ini kan. Jangan random lagi. Iya. Kayak orang sakit random, Bos. Iya, betul. Iya kan? Kalau ada orang sakit kan, tapi dia nggak random nih punya filosofi. Gue percayanya modern medic gitu. Ya udah dia itu aja kan. Iya kan ditawarin macam-macam, udah lah. Iya, gitu. Iya kan? Ada yang percaya refleksi, ya udah refleksi aja kan. Berbagai macam suhu dicobain, tapi refleksi semua coach ya kan? Iya. Bisa random. Juga. Nggak random gitu. Random. Oke coach. Oke. Kita lihat MU ke depan ya. Dan kita sangat berharap MU ini kompetitif ya di Liga Inggris ya. Karena membuat dominasi macam Liverpool kan, City itu menjadi harus dipatahkan kan, termasuk juga Arsenal ya. Tapi di bawah Arteta gue gak yakin. Semoga gue salah. Tapi enggak. Kalau di Arsenal menurut lu Artetanya yang sakit ya? Kalau di MU klubnya yang sakit. Manajemennya yang sakit. Efeknya ke penonton, pendukung-pendukungnya jadi sakit juga semua. Makanya gue posting ini, gue pengen lihat lihat Arsenal. Gue bahas tim lu nggak? Semua dilempar. Sejelek-jelek Arsenal rank 2 bukan 16. Kocak gue lihat komen-komennya ini. Paling jelek Arsenal tuh setelah Wenger peringkat berapa? Di bawah Arteta pertama 8. 8. Ya. Itu paling jelek kan? Iya. Sisanya 4. Nggak pernah 16 sih. Iya 4, 3 kan? Iya. Keluar zona champion kayaknya cuma sekali itu kan? Iya. Setelah itu 4, 3 kan 2. 3 kali beruntun runner up. Iya kan? Gua anggap feeling gue tahun ini runner up lagi. Udah macam Hector Cooper Arteta ini kan spesialis runner up. Feeling lu runner up lagi ya. Juaranya siapa? Enggak kan Liverpool. Enggak tahun depan. Masih belum ya. Calon kuat sih tetap Liverpool lah ya. City butuh waktu lagi untuk tapi yang namanya Pep kita nggak pernah tahu kan. Juara bertahan nih nggak boleh dipandang sebelah mata. Iya kecuali Salah cedera, Van Dijk cedera. Nah Liverpool harus temukan itu ya. Nggak boleh terlalu berpuas dengan. Nggak boleh. Liverpool harus mikirin penggantinya Salah sama Van Dijk. 2 itu ya. Paling krusial ya. Siapa coach menurut lo? Nggak ada. Nggak ada, nggak bisa gantiin Van Dijk sama at this moment gue nggak.
Makanya ente lah yang mikirin kan. Iya. Enggak, biar fans Liverpool aja mikirin. Ari. Biar Ari Lasso aja Ari mikirin. Lasso kan. Ari Lasso ini Dia itu kalau Liverpool dibantai sama WhatsApp gue. Om Ari ini dia lagi masalah sama Budi. Oh ya. Budi ini jelas ini. Mati lo Dinda, dikatain legend lo. Di PHP sama Budi ngamuk-ngamuk Ari Lasso. Ari Lasso ngamuk-ngamuk sama Budi. Orang yang paling mau dicekek sama Ari Lasso itu sekarang Budi Adiputro. Gara-gara di PHP. Oke, sampai jumpa lagi. Dah.